Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, kami mengapresiasi menyambut baik pagu anggaran KKP di tahun 2024 yang mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2023, dan kami juga mendukung secara penuh untuk kenaikan anggaran dari 6,9 T ini bisa menjadi 7,6 triliun. Tentu dengan catatan kami yakin KKP bisa semakin berkontribusi dalam penguatan sektor-sektor perikanan dan kelautan di negara Indonesia yang kita cintai. Kemudian yang kedua, kami mengingatkan kembali, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua dan kawan-kawan yang lain terkait Kalaju, dan secara khusus saya juga ingin menyampaikan ke Pak TB, DJPB di sini beberapa catatan. Yang pertama, betul tadi Kalaju di Dapil saya juga sudah survei, tapi sampai sekarang juga belum ada reportnya juga ke kami seperti apa. Kemudian yang kedua terkait hasil kesimpulan kita di Raker 29 Maret yang lalu, bahwa Komisi 4 itu mendorong KKP untuk menyiapkan satu program yang namanya Unit Pembenihan Rakyat. Ini kan juga sebagai salah satu langkah kita untuk mengimbangi program pengadaan benih ikan yang selama ini terus tidak bisa terserap secara maksimal di beberapa dapil, terutama dapil-dapil seperti kami yang sektor perairan umum daratnya yang lebih dominan. Dan kami berharap ini ada aksi nyata dari KKP tahun 2024, dan kebetulan tadi saya melihat di paparan bahan di DJPB belum ada program terkait UPR ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan dari Pak TB. Dan karena saya melihat juga DJPB ini anggaran yang terbesar juga di KKP di 2024. Saya berpikir tidak ada alasan sih sebetulnya untuk tidak mendukung penguatan-penguatan dari hulu untuk sektor perekonomian masyarakat kita di daerah-daerah hulu. Dan kemudian terkait Serum Estate juga saya melihat beberapa berita akhir-akhir ini bahwa sudah akan dilakukan panen raya kalau tidak salah di bulan Juni ini di beberapa hari ke depan, dan saya baca juga sudah 2 kali panen parsial. Dan sekali lagi juga kami mengingatkan bahwa Serum Estate di Kebumen ini bukan hanya bicara sebatas ini sebagai studi, sebagai riset dan juga sebagai percontohan nasional, tapi ini juga harus betul-betul sukses. Dan mungkin kami meminta reportnya dari KKP seperti apa sudah progres ini dan kemungkinan panen rayanya di bulan Juni. Kami berharap ini bisa menjadi program yang sukses ke depan. Dan Pak Ketua izin juga terkait PP 26, memang tadi sudah menjadi catatan dari Pak Ketua bahwa ini akan diadakan ruang khusus yang lebih dalam, tapi betul kata Kak Ansi, kami juga akan menyampaikan poin yang mungkin tadi belum tersentuh oleh teman-teman yang lain. Yang pertama, kalau kami melihat bahwa yang menjadi polemik di masyarakat, di publik, ini sebetulnya lebih kepada terkait pemanfaatan hasil sedimentasi ini, yaitu pasir, ekspor pasir. Ini yang menjadi persoalan besar, dan kami juga melihat ini masih terlalu bias dan liar jika aturan turunannya tidak betul-betul bisa menjadi penguatan yang baik. Karena kalau melihat, saya membaca sekilas dari PP yang sudah itu, ada beberapa poin. Yang pertama saya melihat alasan salah satunya karena alur pelayaran nelayan, kemudian juga saya berpikir bahwa ini larinya ke lintas kementerian lembaga sebetulnya, karena kalau sudah bicara alur lalu lintasnya lebih ke Kementerian Perhubungan. Kemudian juga untuk pasirnya, tambangnya ini bisa jadi nanti ke Kementerian ASDM juga. Nah, ini yang menjadi catatan dari kami bahwa potensi bias, tumpang tindih regulasi, kebijakan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah ke depan juga cenderung ini akan timbul dengan PP ini. Nah, kami berharap ini bisa menjadi kajian kita bersama, dan ketika membuat kajian-kajian lebih jauh ke depan, publik, kementerian terkait, kemudian pihak-pihak terkait itu bisa dilibatkan. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih.